Bantuan modal usaha Basnas terbaru untuk UMKM 2025. Kantorkita.co.id, dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, Badan Amil Zakat Nasional Basnas terus berperan aktif dalam memberikan bantuan modal usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Pada tahun 2025, Basnas menghadirkan program bantuan modal usaha terbaru yang dirancang khusus untuk membantu pelaku UMKM menghadapi tantangan ekonomi serta memperkuat sektor usaha mikro di Indonesia. Latar belakang bantuan modal usaha Basnas. Basnas sebagai lembaga pengelola zakat di Indonesia memiliki peran besar dalam mendistribusikan dana zakat kepada mereka yang membutuhkan. Salah satu program unggulan Basnas adalah memberikan modal usaha bagi UMKM. Program ini bertujuan untuk membantu pengusaha kecil yang sering kali terkendala oleh keterbatasan modal dalam mengembangkan usahanya. Seiring dengan perkembangan ekonomi digital dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, program bantuan modal usaha dari Basnas pada tahun 2025 dirancang lebih fleksibel dan adaptif. Bantuan ini tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mencakup pendampingan dan pelatihan untuk memastikan pelaku UMKM dapat memanfaatkan modal dengan optimal. Syarat dan ketentuan penerima bantuan. Agar bisa mendapatkan bantuan modal usaha dari Basnas, pelaku UMKM harus memenuhi sejumlah syarat dan ketentuan. Berikut adalah beberapa persyaratan utama yang perlu diperhatikan oleh calon penerima. 1. Terdaftar sebagai mustahik. Calon penerima bantuan harus terdaftar sebagai mustahik, yaitu golongan penerima zakat yang berhak menerima bantuan. Termasuk fakir, miskin, atau mereka yang membutuhkan bantuan untuk usaha. 2. Memiliki usaha mikro atau kecil. Bantuan ini ditujukan bagi pelaku UMKM dengan skala usaha mikro atau kecil. Usaha tersebut harus sudah berjalan minimal selama 6 bulan dan memiliki potensi untuk berkembang. 3. Melampirkan rencana usaha. Pelaku UMKM mewajibkan merangkum rencana pengembangan usaha yang jelas dan realistis. Rencana ini akan menjadi acuan bagi Basnas dalam menilai kelayakan pemberian modal usaha. 4. Bersedia mengikuti program pendampingan. Salah satu keunggulan program bantuan Basnas adalah adanya pendampingan usaha. Pelaku UMKM harus bersedia mengikuti pelatihan dan bimbingan yang disediakan untuk meningkatkan keterampilan manajerial dan teknis mereka. Proses pengajuan bantuan modal. Proses pengajuan bantuan modal usaha Basnas pada tahun 2025 telah diperbarui untuk memudahkan pelaku UMKM. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengajukan bantuan. 1. Pengisian formulir pengajuan. Pelaku usaha harus mengisi formulir pengajuan bantuan yang dapat diakses melalui kantor Basnas di setiap kabupaten, kota atau melalui situs resmi Basnas. 2. Verifikasi dan penilaian usaha. Setelah formulir dimasukkan, tim dari Basnas akan melakukan verifikasi data dan penilaian usaha calon penerima. Proses ini meliputi wawancara, survei usaha, dan penilaian potensi bisnis. 3. Penetapan penerima bantuan. Setelah proses verifikasi, Basnas akan menetapkan penerima bantuan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Penerima bantuan akan diumumkan secara resmi melalui situs dan media sosial Basnas. 4. Pencairan dana dan pendampingan. Dana bantuan akan dicairkan kepada penerima sesuai dengan jumlah yang disetujui. Selain itu, pelaku UMKM akan mendapatkan pendampingan program selama 6-12 bulan untuk memastikan usaha mereka berkembang. Manfaat bantuan modal usaha Basnas. Bantuan modal usaha Basnas pada tahun 2025 memberikan manfaat yang signifikan bagi pelaku UMKM. Berikut beberapa manfaat utama yang dapat diperoleh. 1. Dukungan finansial yang tepat sasaran. Modal usaha yang diberikan Basnas didistribusikan secara tepat sasaran, dengan memperhatikan kebutuhan usaha yang memadai. Hal ini memungkinkan UMKM untuk memperbaiki modal kerja mereka dan meningkatkan kapasitas produksi. 2. Pelatihan dan pendampingan usaha. Selain bantuan finansial, Basnas juga menyediakan program pelatihan dan pendampingan usaha. Program ini membantu pelaku UMKM menjalankan usaha dengan lebih baik, mulai dari pengelolaan keuangan, pemasaran, hingga manajemen produksi. 3. Meningkatkan daya saing UMKM. Dengan adanya dukungan modal dan pendampingan, pelaku UMKM diharapkan mampu meningkatkan daya saing mereka di pasar. Hal ini penting untuk menghadapi persaingan global dan mengantisipasi perubahan tren bisnis. 4.
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini turut berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan berkembangnya UMKM, akan tercipta lapangan pekerjaan baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tantangan dalam penyaluran bantuan. Meskipun program bantuan modal usaha dari Basnas memberikan banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi agar program ini berjalan efektif. Beberapa tantangan tersebut antara lain: 1. Kurangnya informasi dan sosialisasi. Banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui adanya bantuan program dari Basnas. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih masif agar informasi mengenai bantuan ini sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. 2. Kapasitas pengelolaan usaha yang terbatas. Tidak semua pelaku UMKM memiliki kapasitas pengelolaan usaha yang baik. Hal ini bisa menjadi hambatan dalam memanfaatkan modal secara optimal. Oleh karena itu, pendampingan usaha sangat diperlukan untuk meningkatkan keterampilan pengusaha. 3. Persaingan antar UMKM. Dengan banyaknya pelaku UMKM yang mengajukan bantuan, persaingan untuk mendapatkan bantuan menjadi ketat. Basnas harus memastikan proses seleksi dilakukan secara transparan dan adil. Kesimpulan, program bantuan modal usaha Basnas untuk UMKM tahun 2025 merupakan langkah nyata dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan memberikan dukungan finansial, pelatihan, dan pendampingan usaha, Basnas berkontribusi dalam meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM di Indonesia. Namun, agar program ini berhasil, diperlukan sinergi antara Basnas, pelaku usaha, dan pemerintah untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan efektif dan mencapai sasaran yang tepat. Bagi para pelaku UMKM, ini adalah peluang besar untuk mengembangkan usaha mereka dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Dengan mengikuti program bantuan modal Basnas, pelaku usaha dapat memperkuat fondasi bisnis mereka dan menjadi bagian dari penggerak perekonomian bangsa. Sumber berita, kantorkita.co.id. Admin. Perusahaan ini udah berapa lama, Pak? 8 tahun lebih. Oh, mungkin. Apa saja yang dibuat di sini, Pak? Banyak Berapa jenis? kasino, odading, ya, Dipasarkan ke mana saja? wado, agen. Berapa desa atau berapa pasar yang dipasarkan? Cuma wado aja, cuma pengambilan semua di wado, cabang, pusat, Cibala, Cisitu, ngambilnya di wado. Omset sehari Bapak bisa menghasilkan berapa, Pak? Sedikit Pak, cuma 30 kilo. 30 kilo sehari. Ya. Memperkerjakan berapa orang di sini, Pak? Biasanya 70 pada cuti, jadi tinggal 6. Oh, lagi libur. Ya, Pekerja di sini dari mana saja, Pak? pemilik klub. Oh, ini saudara semua? Ya, Oh, tidak ada orang luar? tidak ada. Mungkin ada kendala mungkin dalam perusahaan Bapak ini, Pak? Ada banyak. Mungkin apa saja yang diharapkan, yang dibutuhkan oleh Bapak dalam mengelola usaha ini, Pak? Bahan baku, alat-alat belum lengkap. Bagaimana dengan pihak pemerintahan setempat? Apa ada perhatian, Pak? Cuma ada. Mungkin ada bantuan dari pihak pemerintah setempat? Oh, belum ada lah. Oh, gitu. Jadi Bapak yang dibutuhkan modal gitu. Ya modal, ya alat-alat. Gitu. Kira-kira Bapak yang dibutuhkan berapa, Pak, untuk mengembangkan perusahaan ini, Pak? Kalau misalkan pengen lebih gede mah ya alat-alat mah yang pasti yang kualitas. Kira-kira kalau dinominalkan berapa yang dibutuhkan? Aduh, itu tuh nominal yang paling Berapa kira-kira, Pak, yang dibutuhkan? 8,5. 8? Setengah. 8,5 juta maksudnya? 8 juta setengah? 850 juta. Oh, 800. Buset. Seberapa, Pak? 8,5. 850 juta Ada maksudnya. mah pak usaha gedean. Oh, gitu. Ayo UMKM dulu mah ya, anu dibutuhkan mah ya anu pokoknya mah. Ini lah bahan baku lah jeung modal lah. Sementara wis ku ayeuna mah. Kalau mun hoyong pengembangan betul-betul mah kan biayanya lebih gede. Untuk bahan-bahan dan tenaga kerja apakah ada kendala, Pak? Cuma bahan baku doang. Ya, kalau tenaga kerja udah siap. Udah ini. Pemberdayaan ya. Ya, udah siap. Malahan bisa nambah. Lebih nambah lagi. Kalau ada modal. Kalau ada modal. Nah, jadi yang dibutuhkan dari pemerintah itu Ya modal sama alat-alat, Bos. oh, gitu. Modal sama alat-alat yang dibutuhkan. Iya.
Pak, bagaimana dengan perizinan-perizinan seperti SIUP, HO, DPW, MPWP, NIB ada. Pak, NIB udah siapa? Udah ada. Hmm. Nah, NIB udah. Belum halal udah. NIB nya udah, ini. Perizinan udah lengkap. Udah lengkap. Iya. Coba Pak perlihatkan jenis makanan apa saja yang dibuat di sini Pak. Coba diperlihatkan yang ada Pak. Cuma ada. Bisa disebutkan satu-satu Pak. Bisa ini bakpia. Ini terus. Ini odading. Terus. Ini kasino. Oh itu kasino. Terus itu tadi yang namanya itu apa Pak? Ke ibu-ibu aja langsung. Oh itu. Ibu bagiannya ibu-ibu. Bu bisa disebutkan Bu. Itu makanan apa Bu? Ini Yang dibuat. mau bikin nastar. Oh itu nastar. Semprit. Terus apa lagi itu yang itu? Yang itu ya itu semprit yang nastar. Oh. Cuman bikin ini aja sekarang mah. Sehari berapa ribu yang dibuat? Ya Kira-kira? ini permulaan 5 kilo, ini bikin 5 kilo dulu. Satu jenis 5 kilo. Iya, Oh, semua makanan di sini ada berapa jenis Bu? baru 2 ini. Baru 2 ini. Semuanya ada berapa yang dibuat di sini? Ada 4. Seluruhnya berapa yang dibuat di sini? 10 merenang 6 yang kue keju, Oh. kue susu 10 jenis. 10 jenis ya. Waduh, luar biasa.